Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, sebelumnya perkenalkan nama saya Sabianta Malari Pasicano dan ini teman saya. Nama saya Emripan. Di sini saya akan mewawancarai narasumber atlet renang. Sebelumnya kita tanya dulu ya, nama A-nya siapa? Sebelumnya perkenalkan, nama saya Agung Fajar Akbar, mahasiswa Universitas Surya Kencana. Baik, menurut Agung, apa yang dimaksud dengan latihan renang menurut Anda? Nah, latihan renang ini yang dimaksud dengan latihan renang untuk menjaga kebugaran tubuh, kesehatan jasmani dan kesehatan rekreasi juga. Jadi latihan renang itu sangat penting karena bagi kesehatan di masa depan atau di masa tua. Baik, pertanyaan selanjutnya, mengapa renang dianggap penting bagi pelajar? Nah, mengapa renang dianggap penting bagi pelajar? Renang ini sangat penting bagi pelajar karena olahraga itu tidak hanya di darat, ada olahraga air juga seperti renang. Renang itu manfaatnya kalau kita lagi cedera, pemulihannya lebih cepat, terus kesehatan dalam renang juga bagus. Baik, pertanyaan yang ketiga, apa saja manfaat renang bagi kebugaran fisik siswa? Yang pertama, manfaat bagi renang itu yang tadi sudah dibilang, kebugaran tubuh, kesehatan, terus meningkatkan pernapasan lebih bagus. Baik, mungkin cukup sekiannya. Terima kasih Agung ya. Oke. Baik, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Izin Pak, mau memenuhi tugas Indo yang dimana tugas tersebut mewawancarai. Di sini kebetulan kelompok kami tentang cabang olahraga renang, jadi mau mewawancarai Bapak. Sebelumnya perkenalkan, nama saya Sabianta Malari Pasicano. Dan saya Muhammad Sudan Mansur. Di sini sebelumnya mohon maaf dengan Bapak siapa? Dengan Bapak Ervan Kastrena. Baik Pak, terima kasih. Di sini ada beberapa pertanyaan untuk Bapak. Yang pertama, organ tubuh apa aja sih yang paling berkontribusi dalam aktivitas latihan renang? Ya, organ tubuh yang paling berkontribusi yaitu organ paru-paru dan jantung, itu fungsi kardiovaskuler seseorang ya. Tapi di dalam olahraga renang itu kenapa melibatkan seluruh otot-otot tubuh ya, jadi semuanya terlibat. Oleh karena itu sebuah penelitian menyebutkan bahwa untuk melatih seluruh otot tubuh itu bisa dengan olahraga renang. Lanjut Pak, ada pertanyaan selanjutnya. Menurut Bapak sebagai ahli cabang olahraga renang, sebaiknya seberapa sering pelajar melakukan latihan renang untuk hasil yang optimal? Nah, di sini juga dikaitkan dengan jurnal penelitian bahwa olahraga bukan hanya renang ya, olahraga itu disarankan itu 40 jam sekali ya, dengan intensitasnya yaitu 50 menit ya, minimal 50 menit. Tapi lebih bagus dioptimalkan dengan mengukur denyut nadi maksimalnya ya. Ada rumusnya yang rata-rata seumuran remaja itu harus 140 denyut nadi satu kali latihan. Kenapa? Kalau kurang dari 140 denyut nadi, misalnya satu menit itu 140 detakan denyut nadinya, berarti itu olahraganya sudah optimal. Tapi kalau hanya di bawah 100, berarti olahraganya belum maksimal. Itu disesuaikan dengan latihan tentunya. Jadi minimal 48 jam sekali itu kita harus menyempatkan untuk berolahraga, termasuk olahraga renang tersebut. Karena olahraga renang tadi bisa melatih seluruh otot, menjaga daya tahan jantung dan paru-paru. Lanjut, ada pertanyaan terakhir Pak. Perubahan positif apa saja yang Bapak lihat pada atlet atau pelajar setelah rutin latihan renang? Nah, ini ya yang paling menarik. Nah, beberapa pengalaman dan sekaligus jurnal-jurnal yang sudah Bapak baca bahwa renang itu bisa meningkatkan fisik seseorang, tapi tidak hanya fisik ya, ototnya kuat, badannya bugar, tapi berpengaruh juga pada psikisnya atau mental si atletnya, mood itu juga ya. Jadi kenapa? Karena renang itu bisa menghasilkan hormon endorfin ya, hormon kebahagiaan.
jadi tidak mudah stres ya. Selain tubuhnya kuat, fisiknya kuat, mentalnya juga akan kuat ya, tidak akan mudah galau anu sok renang ya. Nah, oleh karena itu disarankan untuk belajar untuk berenang. Selain juga kan renang itu sebagai sunnah Rasulullah ya, itu jadi bisa meningkatkan psikologis seseorang, itu menguatkan mental seseorang. Baik, mohon mungkin cukup untuk wawancaranya Pak ya. Terus satu lagi mungkin kesimpulannya, Iya. jadi sehat itu kan merupakan investasi kita di masa depannya. Jadi kalau kita tidak berolahraga hari ini ya, karena sehat itu kan kalau sedang sehat merasa tidak penting ya kesehatan, tapi kalau dirasakan itu saat kita sedang sakit. Kalau kita sedang sakit, pasti sehat itu akan mahal, berobat ke rumah sakit. Jadi sehat itu merupakan investasi. Gimana kita menjaganya? Dengan berolahraga, termasuk olahraga renang. Karena terasanya bukan hari ini, tapi beberapa tahun kemudian saat kita mengalami masa tua. Jadi di mindsetkan bahwa olahraga, mau renang, mau lari, mau apapun itu harus kita jadikan kebutuhan sehari-hari kita ya, karena merupakan investasi saat kita dalam keadaan tua nanti ya. Ada perbedaan antara orang yang sering berolahraga dan orang yang tidak berolahraga di masa tuanya. Yang sering berolahraga mah jag-jaginnya di masa tuanya, tapi yang jarang berolahraga luka rumah sakit, berobat, stroke, darah tinggi, diabetes dan lainnya. Nah itu jadi titip, olahraga itu harus dijadikan kebutuhan untuk berinvestasi kesehatan di masa depan, masa tua. Mungkin terima kasih atas jawaban-jawaban Bapak yang pertanyaan tadi ya Pak ya. Sudah. Ya. Di